Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya Latif Siregar, inilah Top 5. Pelonggaran PSBB di sejumlah daerah sebagai bagian dari transisi menuju new normal ditandai dengan peningkatan jumlah pasien positif harian yang diumumkan oleh gugus tugas COVID-19. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pasien positif meningkat di atas 1.000 orang. Bisa jadi peningkatan ini terjadi karena jumlah spesimen yang diuji bertambah, sejalan dengan target pemerintah yang menyatakan setiap hari harus ada 20.000 spesimen yang diuji. Tetapi di sini ada kekhawatiran karena spesimen yang diuji saat ini merupakan hasil spesimen yang diperoleh ketika PSBB masih ketat. Artinya jika pelonggaran ini terjadi, bisa jadi jumlah pasien positif akan bertambah terus. Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi kantor gugus tugas COVID-19 menyatakan jika ada daerah yang jumlah pasien positifnya meningkat, tidak akan ragu-ragu untuk mengembalikannya kembali menjadi PSBB. Menurut Presiden, pemerintah daerah yang pasien positifnya meningkat tajam jangan lengah dan jangan abai, supaya tetap awas mengawasi warganya tetap menjalankan protokol kesehatan. Jika sektor-sektor lain secara berkala mulai dilonggarkan dengan dibuka walaupun dengan batasan 50% seperti perkantoran, mal, pasar, dan daerah wisata, tetapi untuk sekolah pemerintah masih berhati-hati. Pemerintah sudah memutuskan pertengahan Juli merupakan awal dari tahun ajaran baru 2020 sampai 2021. Tetapi pemerintah belum memutuskan apakah di pertengahan Juli itu siswa sudah akan memulai sekolah dengan datang secara tatap muka di sekolah. Pemerintah bisa jadi akan menerapkan pembelajaran jarak jauh sampai bulan September atau Oktober, malah mungkin bisa sampai akhir tahun. Tetapi pemerintah juga belum memutuskan apakah tahun ajaran baru akan dimulai pada bulan Januari. Beberapa pihak menyatakan jika tahun ajaran baru ditunda setengah tahun sampai bulan Januari akan banyak implikasi, seperti sekolah swasta yang terancam akan ditutup karena mereka tidak bisa mengambil SPP siswa jika tahun ajaran baru dihentikan. Tetapi pemerintah juga tetap waspada karena anak-anak yang tadinya dianggap tidak akan terkena COVID-19 belakangan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ada 3.000 lebih anak yang terpapar COVID-19. Sehingga IDAI meminta pemerintah harus waspada untuk memulai sekolah dengan cara tatap muka. Fenomena pengambilan paksa jenazah yang diduga terpapar COVID-19 terjadi di sejumlah daerah. Keluarga korban beranggapan bahwa belum tentu jenazah tersebut terpapar COVID-19, apalagi untuk jenazah yang sebelumnya terpapar penyakit lain di luar dari COVID-19. Di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 warga yang mengambil paksa dari rumah sakit ditangkap polisi. Selain diperiksa secara hukum, mereka juga diuji dengan rapid test. Di Makassar, dari 9 orang yang diuji, 6 orang reaktif terpapar COVID-19. Pemerintah meminta para warga untuk percaya kepada pihak dinas kesehatan yang menyatakan jenazah korban COVID-19 tidak boleh dimakamkan secara biasa karena ada peluang untuk menularkan penyakit. Walaupun secara uji belum tentu positif terpapar COVID-19, tetapi warga harus tetap sama-sama waspada. Penerapan social distancing dan physical distancing dengan belajar di rumah, beribadah di rumah,
bahkan lebaran di rumah ternyata berdampak kepada kenaikan tarif listrik. Di sejumlah daerah, konsumen PLN mengeluhkan kenaikan listrik yang jauh di luar kewajaran yang mereka bayar setiap bulan. PLN menyatakan kenaikan ini karena warga menggunakan listrik di luar kewajaran. Seperti misalnya penggunaan AC yang tadinya hanya digunakan pada malam hari karena warga siang hari berkegiatan di luar, kali ini digunakan secara terus-menerus. Selain itu, untuk menjaga petugas terpapar dari COVID-19, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan secara langsung datang ke rumah. Jadi pembacaan meteran dilakukan secara swadaya oleh pemilik rumah dengan mengirimkan foto kepada pihak PLN. Lalu kemudian PLN merata-ratakan berapa kenaikan setiap bulannya. Pada pembayaran bulan Juni, kekurangan pembayaran pada bulan April dan Mei diakumulasikan, sehingga kemudian warga merasa ada kenaikan yang tidak wajar. Tetapi ada warga menyatakan rumah kosong pun mengalami kenaikan tarif listrik. Mulai awal pekan ini ada yang berbeda. Jika setiap sore selama 100 hari ada Dr. Ahmad Yuryanto, juru bicara gugus tugas COVID-19 yang mengumumkan kenaikan jumlah positif, pasien sembuh, dan pasien meninggal, maka sejak awal pekan ini ada wajah baru yang menemani Dr. Yuri. Dia adalah Dr. Reysa Broto Asmoro. Wajahnya yang jelita karena selain sebagai dokter, Dr. Reysa pernah mengikuti ajang lomba kecantikan. Menurut Dr. Yuri, ia ditemani oleh Dr. Reysa untuk mengumumkan jumlah positif, meninggal, dan sembuh, sekaligus juga mengkampanyekan protokol kesehatan. Kehadiran Dr. Reysa mendapat tanggapan positif di sosial media. Channel YouTube BNPB dibanjiri oleh pujian terhadap Dr. Reysa. Kemudian Twitter, Facebook juga mendapatkan hal yang sama. Ada Reysa Effect yang membuat warga betah berlama-lama mendengarkan kampanye protokol kesehatan. Jadi setiap sore selain mengumumkan update perkembangan jumlah pasien, Dr. Reysa juga akan mengkampanyekan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan di rumah saja jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Itulah 5 berita terpopuler yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita informatif dan inspiratif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Saat ini Indonesia sudah akan memasuki new normal, tetapi jangan lengah, jangan abai. Tetap jalankan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan di rumah saja jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Latif Srekar, pamit.